Kabar yang sangat bikin kaget ya, ternyata Nikita Mirzani resmi ditahan ya, teman-teman. Per mulai hari ini jam 6 sore sebelum buka puasa tadi, yang gua salutin di sini adalah banyak sekali dukungan. Ya. Apapun itu, sebetulnya gua nggak pro sana atau pro sini ya teman-teman. Tapi ketika gue buka TikTok, gue sangat salut aja sih gitu. Kenapa? Ya karena dukungannya banyak banget untuk Nikita Mirzani gitu. Why? Kenapa bisa begitu? Kita akan dengarkan saja komentar para netizen atau warga-warga TikTok yang mendukung dan mensupport Nikita Mirzani. Langsung aja yuk kita menuju TKPN. Play. Keren ya kalau Niki datang ke Polda gitu sendiri, nggak rame-rame. Oh iya, sendirian ya? Sendirian Poldanya ya? itu langsung preskon ya, nyata ini ya Niki ini ternyata ya. Begitu membagongkan ya, nggak perlu rame-rame udah kayak tawuran gitu kan. Keren banget. Kalian masih panas. Panas sayang. Jangan pakai seng sayang. Oh, jangan pakai seng ya. Jadi ingat yang kemarin itu yang rame-rame itu ya. Oke, Nikita Mirzani ditetapkan menjadi tersangka. Tapi kemarin kejadian overclaim kok dilepas bebas ya? Gak ada penangkapan. Seharusnya menurutku ya, seharusnya tanpanya adanya laporan mereka udah diringkus. Karena apa? Dia membodi masyarakat dengan overclaim, merusak wajah masyarakat Indonesia. Miris aja sih, jujur aja ya. Oke bener, sekarang mereka para owner-owner udah memperbaiki produknya. Tapi sebelumnya kan mereka menjahati masyarakat. Gimana itu? Sumpah bener-bener miris. Iya juga sih, masuk akal. Yang kemarin kemana aja gitu. Oh iya, gue salut di sini Nikita Mirzani itu pada saat menggunakan baju orange itu dia tetap tersenyum ya, santai itu. Lebih apa ya? Maksudnya nggak kayak orang yang lagi frustasi gitu ya. Salut sih. Ini kan. Buka. Tebar senyum. Salut ya. Kebanyakan orang ya, apalagi itu misalnya gue gitu ya. Misalnya kondisi seperti Mbak Niki mungkin belum tentu bisa gitu ya. Tapi beliau gue acungi salut sih. Ya sebagian mungkin banyak orang yang senang ketika Mbak Niki diresmikan menjadi tahanan atau resmi ditahan gitu ya teman-teman ya. Ya sebagian orang malah justru mendukung Nikita Mirzani. Yaitu tadi pro kontra itu biasa ya. Dan sekali lagi di sini gue bukan mendukung sana sini, hanya gue salut aja sih gitu aja. Kak Niki, udah pakai baju oranye gimana Kak Niki? Hah? Pakai baju oranye gimana Kak? Gimana Kak? Ya gimana? Maunya gimana? Tuh, maunya gimana? Mungkin perasaannya gimana sih Kak Niki? Tidak ada, biar cepat selesai masalahnya. Gimana? Awas gak bisa jalan. Gentle banget sih, salut. Maaf ya. Setiap ada apa-apa yang terjadi, pasti geng sawah ular ini tahu duluan. Apakah oknum aparatur negara alias kepolisian Indonesia ini bekerja sama untuk menakut-nakuti rakyatnya? Hah? Ini diduga ya, ini ada oknum. Kan tidak boleh. Permasalahannya Mail juga, tidak ada pemanggilan, tiba-tiba didatengin 9 polisi, tiba-tiba geng mereka tahu. Berarti ada apa ini di Polda Cyber? Ini aja sudah ada satu keanehan ya. Pasti geng mereka tahu. Yang pertama kali tahu pasti Waria Isazega. Tuh, tahu dari mana? Berarti kan mereka sudah merencanakan hal-hal yang jelek. Karena mereka mau cari celah untuk gituin gue dan besti-besti gue nggak ada. Jadi mereka kerjasama sama oknum Polda Cyber nih. Ya, jangan lu pikir mulut ini nggak bisa bicara. Mulut ini belum gagu, belum bisu. Ya, masih bisa bicara ini. Hati-hati. Ini video kemarin malam kali ya. Yang harusnya jadi tersangka itu kamu Mbak. Kok malah orang yang dituduh playing victim banget. Bukannya tobat malah cuci darah. Biar apa? Biar kelihatan suci. Padahal tangan masih bau dosa. Udah bikin ulah, pas ke gap pura-pura korban. Mainnya sih bagus, skenario-nya aja yang jelek. Logikanya gini, kamu yang maksa buat ketemu, kamu yang mau bayar, tiba-tiba merasa tersakiti biar dapat simpati. Sesekali jadi manusia yang sadar salah gimana? Main drama boleh aja, tapi jangan lupa penonton makin pinter dan kalian bukan aktor Hollywood. Tahu dong siapa yang kayak gini. Yang harusnya jadi tersangka itu kamu Mbak.
lanjut. Kau Teno. Nick Mir datang sendirian ke Polda Metro Jaya. Benar-benar wanita perkasa. Aduh, Dalang, Nepos makin deg-degan gak? Aduh, sendirian lo datangnya ke Polda Metro Jaya dengan tegas, dengan santai, dengan cantiknya. Panas. Kok bisa seberani itu ya dia ya? Dia nggak butuh teman-teman, nggak butuh komplotan seperti elu, Dalang, Nepos, nggak seperti elu. Butuh teman-teman yang rame untuk menjatuhkan satu orang. Kenapa? Kenapa? Aduh, panas ya, Say. Aduh, puasa lagi. Semangat Nick Mir, semoga yang terbaik. Keluarkan semua bukti-bukti yang kamu punya. Bahwa endorse adalah endorse, bukan peras-peras, bukan cuci-cuci. Wow. Kau Teno. Tentang masalah kapasitas Nicky Mirzani dan Mail sebagai yang diduga sebagai pelaku, ya dikatakan untuk pemerasan. Kemudian Dr. Reza sebagai orang yang memberikan uang. Kalau saya katakan itu bahwa itu menyuap, gitu loh. Jadi ada tekanan memeras, ada juga yang menyuap stadium. Nah, gitu. Di awalnya saya katakan jangan kita hanya berbicara kepada Nicky Mirzani saja. Reza juga perlu diperiksa. Saya tidak memihak kemana. Ya. Nicky melakukan suatu perbuatan tindak pidana diduga menerima uang 4M. Tetapi kenapa ini mengalir kepada Nicky? Siapa yang mengalirkan Reza? Kenapa dia alirkan? Berarti ada something. Ada suatu peristiwa yang harus dilakukan oleh Reza sehingga ini tertutupi. Kira-kira begitu. Jadi sehingga komposisi harus netral. Ya? Iya dong. Ini diperiksa, ini juga diperiksa. Kalau saya mengatakan dua-duanya terlibat dalam kasus diduga melakukan perbuatan tindak pidana. Hanya pertanyaan satu, kenapa dilakukan Reza? Masalah skincare. Kenapa skincare-nya itu harus menyuap orang, harus memberikan uang pada orang? Berarti ada sesuatu yang nggak beres. Periksa dong. BPOM jangan diem. Saya bilang kok BPOM kok tutup mata selama ini banyaknya skincare ini yang betul-betul sudah menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan, menyalahi ketentuan yang telah ditetapkan BPOM itu sendiri. Gitu loh. Jangan mentang-mentang ini didaftarkan online, ya. Kemudian tidak diverifikasi dengan benar. Yang penting dapat uangnya. Memang pengusaha skincare ini berkewajiban untuk dipungut pajaknya, pajak negara. Tapi bukan hanya digelontorkan gitu aja, dicek dong. Karena ada laboratorium kan ada. Nah, dicek kadarnya. Apakah dia ini overclaim? Apakah ini underclaim? Apakah ini isinya di overclaim itu mengandung zat berbahaya, merkuri, ya? Ataupun zat-zat kimia yang lain yang mengakibatkan merusak daripada jaringan kulit? Harus diperiksa dong, memenuhi standar atau tidak? Dan harus diperiksa. Ya, maksudnya biar balance gitu ya. Setuju gue dengan abang ini. Jadi maksudnya kayak gue nih maaf ya, gue nggak berpihak ke manapun. Beda dengan Salut ya. Kalau Salut itu kan artinya oh gila, Salut dia datang sendirian lo ke Polda gitu ya. Dan ketika dia sudah pakai baju oranye pun gue ngerasa Mbak Nicky Mirzani itu kayak nggak ada beban. Ya udah santai aja gitu. Karena mungkin dia punya strategi tertentu untuk ya kan. Karena kan cuma 20 hari ya gue tahu deh. Karena menurut gue memang Mbak kita kan memang nggak sekali ya. Udah berapa kali gitu maksud gue. Kita bukan berarti membenarkan mengenai apanya ya, maaf ya, hal-hal yang membuat dia terkena atau terjerat dengan kasus ini gitu ya. Bukan membenarkan ya, enggak ya sama sekali. Artinya gini, dan sekali lagi juga gue enggak berpihak kemanapun gitu, enggak. Artinya seperti statement dari Bapak ini netral dong gitu. Jangan cuman penerima nih, ayo dong pemberi. Kenapa gitu? Overclaim lo itu. Oh, kenapa sampai ketakutan sampai kasarnya gitu ya, kalau mau nyuap ya nyuap gitu ya, kata abang ini gitu kan. Wah ini pengacara ini guys. Wah oke kita lanjut. Nah ini dia nih. Masih senyum lo guys.
Nikita Mirzani resmi di penjara sudah memakai pakaian oranye, baju oranye. Oh my god. Atau yang kalau bahasa-bahasa keren dan viralnya itu baju Shopee. Seperti itu ya. Oh my god. Jujur lagi kaget banget, baru aja buka puasa lihat Nikita Mirzani sudah menjadi tersangka. Bukan tersangka tapi terdakwa lagi. Sudah resmi ditahan. Kalau nggak menjadi tersangka nggak mungkin dong dipakai baju 20 hari ya seperti itu kan. Cuma yang jadi pertanyaannya gini ya, kita hargain intinya keputusan dari pihak hukum seperti itu. Cuma yang jadi pertanyaan di sini, bagaimana dengan owner-owner skincare yang menjual produk overclaim, berbahaya, bermerkuri? Apakah cukup dengan kata minta maaf semua itu selesai? Sementara korban sudah bejibun di luar sana. Nah itu yang jadi pertanyaan. Seharusnya hukum di Indonesia ini juga harus adil. Nah itu yang saya ngerasa sebagai salah satu fans Nikita Mirzani, jujurly saya mengkagumin beliau. Beliau adalah wanita yang kuat seperti itu. Semoga beliau bisa melewati masalah ini. Cuma yang saya nggak habis pikir, harus adil hukum di Indonesia ini. Basmi juga owner-owner skincare yang menjual produk overclaim berbahaya. Setuju Gio, sudah banyak orang yang menjadi korban. Iya Gio. Nah itu yang seharusnya digarisbawahin. Seperti itu. Oke, kasus penyuapan, kasus pemerasan berlaku seadil-adilnya is okay. Saya hargain hak hukum. Tapi bagaimana owner skincare tersebut? Nah, Gio bersuara di sini. Oke. Bagaimana? Nikita Mirzani resmi. Setuju sih. Ya, setuju lah. Artinya harus adil lah. Kalau untuk penetapan menjadi tersangkanya, is oke lah, itu urusan penegak hukum ya. Tapi penindakannya tuh harus netral gitu, harus adil ya. Sama dengan abang yang tadi ya. Kalian baca ya. Apa cuma aku yang gak pernah merasa risih sama Nikita Mirzani karena apa yang dia katakan itu semua fakta dan terbukti. Yang di sana jangan party dulu ya. Jangan party dulu. Kita tunggu season berikutnya. Pokoknya apapun yang terjadi, Niki, aku tetap dukung kamu. Wow. Kamu wanita hebat, wanita kuat yang bertegak lurus dengan kebenaran. Semoga keadilan berpihak kepada kebenaran, bukan permintaan. Gayung hitam mendukung Ami Nikita Mirzani. Oke. Ade namanya gayung hitam ya. Iya nggak cangkul hitam sih bang. Mbak ya. Lanjut. Jantung amankan. Waduh. Bubuk yang nyenyak ya. Waduh. Tidur dan mimpi manis. Ini makin lebar deh sih. Tunggu, bioskop belum selesai. Baru dimulai drama Kumbara. Nikmati. 15M sampai nyuruh orang jual mobilnya, kasihan banget caranya kayak gitu. Kalau 2M udah dapet kan dari dokter R, bukan Meja Gladys ya, satunya lagi. Mau dikeluarkan lagi? Ya udah sabar. Kamu sih nyenggol-nyenggol aku. Kan aku udah bilang senyap-senyap dor. Mbak, mendingan kita menunggu gebrakan terbarunya nih, menyanyi apa. Saya yakin penonton saya juga lagi pada nunggu. Saya lebih suka kalau Mbak nyanyi gitu. Inggris sudah, India sudah, Arab sudah, apalagi yang belum. Ya Mbak ya, ditunggu. Pasti kan ada yang euforia, ada kan ini lagi seneng nih Mbak ini. Ayo dong, euforianya pakai lagu dong kita dong. Kita demo yuk Justice for Nikita Mirzani Mawardi. Kalau dibutuhkan, saya siap jadi orator aksi. Sebagai perwakilan korban dari penggunaan skincare yang membuat wajah saya sempat rusak. Namun tidak ada penanganan yang pasti dari laporan saya ke pihak kepolisian yang ada di daerah saya. Jadi kalau dibutuhkan, saya siap untuk menjadi orator aksi, berdiri paling depan sebagai perwakilan
korban atau konsumen yang tidak mendapatkan keadilan pada saat mencari keadilan lewat jalur hukum untuk memberikan efek jera kepada oknum owner yang menjual produk-produk yang diduga berbahaya. Jadi untuk Kak Nikita Mirzani, saya siap berdiri paling depan kalau itu dibutuhkan. Semangat mengawal kasus skincare yang bobrok. Dukungan, salut dukungan. Oke. Jangan kalian pikir dengan Kak Niki dijadiin tersangka si SS dan si DR bisa tidur nyenyak. Justru mereka tambah nggak bisa tidur nyenyak. Kenapa gue bilang kayak gitu? Ini kayak sama aja dia lagi bangunin macan yang lagi tidur. Nah yang lucunya nih yang gue perhatiin ya, yang ini macan nih yang bangun ini, yang lu bangunin nih macan nih ya. Syukur-syukur tuh kalau batu lu pegang lu nggak tahu arahin batunya kemana, tiba-tiba nggak sengaja kena macan terus bangun macannya. Nah ini enggak, lu tahu macan lu macannya ada di depan, lu sengaja ambil batu dan lu lempar, lu sengaja banguninnya kan. Ada kebayang salah lu, salah langkah, bener salah langkah si SS. Gue mah justru berharap nanti di pengadilan bisa ketahuan itu ya, tolong banget. Kita mau tahu bentuk dengan cara merekam suara orang, menelpon-nelpon, mencari-cari orang itu bisa nggak termasuk dalam pelaporan bahwa kita diperas. Gue pengen tahu itu. Saya mau tahu itu. Iya, saya mau tahu itu. Beneran asli. Kalau ada kasus kayak dokter Reza ini, ya, saya pengen tahu di pengadilan apakah bisa kita, apalagi saya sebagai seorang artis yang udah senior juga ya, pemain film, pemain sinetron, udah dari zaman bahala ikut masuk ke sosial media, sekarang pun nyemplung aku jadi host di TikTok. Gue pengen tahu nih kalau ada yang datang ke gue penawaran menawarkan miliar-miliar, gue disuruh ngomong misalnya atau mereview yang baik-baik gitu ya, yang best tentang produk seseorang, terus nanti gue terima tuh duit 4 miliar gitu, apakah itu bisa nanti disebut pemerasan? Beneran, gue pengen tahu banget itu, Oke. Nikita Mirzani menjadi tersangka kasus pemerasan dan pencucian uang. Yang dilaporkan oleh Dokter Abu-Abu. Seperti itu, Dokter Abu-Abu. Karena menurut Dokter Abu-Abu ini Nikita melakukan pemerasan. Pemerasan seperti apa Dokter Abu-Abu? Bukannya kau yang menyogok supaya si Niki kau indak mereview produk kau gitu Padang ya. Supaya nak mereview produk kau yang overclaim tuh gitu yang ada kau jual bebas di e-commerce. Nah, padahal yang melakukan itu adalah tenaga yang ada lisensinya. Kau jual sih kau sembarang gitu Aku netizen bodoh kau cek lain. Sanangnya kecenya awak buzzer gitu kecenya awak buzzer. Kau disik. Ngomongnya orang usah ngomong bahasa Padang. Bisa nggak sih ngomong bahasa Indonesia bang? Kan penonton lu bukan negara lo doang gitu. Kan ada negara. Tolong sebagai netizen tuh yang pintar, jangan bodoh. Indonesia. Bakecian lo suku-sukunya lah memblok, suka-suka dia lah ngeblok kan IG dia. Nggak gitu konsepnya do. Nyubuetnya sana-sanang sedikit tuh komentar-komentar positif. Pemerasan apa yang dilakukan sama Nikita Mirzani? Sedangkan nyonya mencicil kredit motor kau mencicil gitu Kalau pemerasan tuh ada yang dicicil do gitu. Jadi bisa tanyanya deh hakim, Nikita Mirzani, apakah benar Anda melakukan pemerasan terhadap Dokter Abu-Abu? Tidak yang mulia. Fokus. Dia tuh jadinya fokus. Aja. Kronologisnya seperti ini. Dia mencicil yang mulia. Kredit motor kau mencicil kau gitu Sibuknya sampainya udah bang ya, intinya lo dukung kan ya udah gitu aja. Kagak ngerti gue. Salah orang. Niki jatuh cuma hitungan beberapa hari, tapi musuhnya akan jatuh selamanya. Semangat Amin, gue dukung Amin.
Salah orang. Aduh, kalau pengen hidupnya aman dan nyaman di dunia entertain, di dalam dunia perflexingan, jangan senggol Nikita Mirzani deh, jangan, gue bilang deh. Udah tahu nih orang wanita hidupnya yang fakta-fakta. Lo ujuk-ujuk pengen deketin dengan banyak kebohongan dan kebusukan lo. Ya dibuka sama orang yang tukang fakta. Iya bener. Dibuka no sama si Nikita Mirzani. Tak. Kalang kabut kan lo. Makanya jangan berteman. Jangan deket-deket atau senggol-senggol Nikita Mirzani. Udah lo sendiri aja udah tenang diem aja. No. Owner skincare-nya Daviena, diem aja dia nggak disenggol sama Nikita Mirzani. Udah, salah orang. Kalau lo bikin masalah tuh salah orang. Oh, kali ini dia akan kena imbasnya. Aku cuma mau bilang, salah orang, Bu, salah orang. Nikita Mirzani nih, bos, senggol dong. Kalau adoptif nggak tahu lo lagi ngapain, gue tahu. Lo lagi dongeng kan? Muncul lagi. Lo kan kalau ngomong nggak dipikir dulu. Satu contoh. Itu kalau batal wudhu make upnya cemana kakak? Makanya make upnya aku kan bukan make up yang luntur sayang. Aku nggak pakai make up sayang. Aku cuma pakai eyeliner aja sama ini kan yang waterproof. Jadi kalau kena air nggak bakalan luntur ya. Itu kan salah satu contoh jawaban dongo. Maksudnya gini loh. Lu lagi make up tebal, waterproof lagi, terus batal wudhu. Otomatis ketika mau sholat, lu harus wudhu kan. Kalau make up lu waterproof, otomatis di air wudhu nggak menyerap. Sah nggak? Nggak sah. Kalau ngapa sih muncul lagi sih bang? Gua mau udah lama ini video. Justru kita mah malah nungguin ada gebrakan baru, dia nyanyi apa nih, kita tungguin ntar malam, mudah-mudahan aja ada gebrakan baru. Kan lagi euforia katanya gitu guys. Oke, itulah beberapa para netizen yang mensupport dan yang mendukung Nikita Mirzani ya teman-teman ya. By the way, di sini bukan berarti gua mensupport tentang apa ya namanya ya, masalah suap menyuap dan segala macamnya, itu udah urusan ranahnya kan beda ya. Artinya itu udah kita serahkan semuanya sama penegak hukum ya guys ya. Di sini ya gue salut gitu ya. Ketika Nikita Mirzani menjadi tersangka, dia tetap tersenyum, enjoy, relax gitu. Walaupun kita nggak tahu ya di dalam pikirannya seperti apa. Dan dukungannya banyak banget dari para warga TikTok dan para netizen di seluruh Indonesia. Nah, bagaimana dengan kalian? Silahkan komentar. Jangan lupa kita doakan semoga ada gebrakan baru dari penyanyi senior kita. Kita tunggu nanti malam. Biasanya ada nih, ini baru kan ini pulang tarawih nih ya jam 9 malam ya. Mudah-mudahan nanti kan jam 10 ada gebrakan baru ya, kita tunggu. Thank you so much. Saya udah pamit. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.